Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam materi perencanaan pelayaran di peta kertas. Ini akan saya sampaikan sendiri oleh Soeharto. Sebelum memperhatikan materi ini, sebaiknya kita subscribe, kalian subscribe dulu, kemudian share dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan dari informasi dari materi lainnya. Baik, kita akan lanjutkan ya perencanaan pelayaran di peta kertas. Contoh soal, Malim 2 kapal tunda KM Untosino 6 merencanakan pelayaran untuk visit plan dengan titik-titik tujuan atau waypoint sebagai berikut. A. Tempat tolak sejati atau S0 6 derajat 44,0 menit selatan 111 42,0 menit timur. Kemudian waypoint 1 atau D1 6 derajat 44,0 menit selatan 111 derajat 57,2 menit timur. Yang berikutnya waypoint 2 D2 6 derajat 50,0 selatan 112 derajat 17,2 menit timur. Dan tempat tiba duga D3 6 derajat 47,0 selatan 112 derajat 30,5 timur. Diminta buatlah rute pelayaran dengan memasukkan waypoint tersebut ke dalam peta nomor 81A. Jika kapal direncanakan bertolak pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dengan kecepatan rata-rata 5 knot, hitunglah haluan dan jauh dari tempat tolak ke tempat tiba duga ini peta 81A, kemudian untuk memasukkan waypoint tersebut ke dalam peta ini. Kemudian isilah lembar jawaban ini, yaitu haluan, kemudian jauh, waktu tempuh, dan waktu tiba. Waktu tiba di S0, D1, D2, dan D3. Jawab. Pertama, buatlah posisi S0 6 derajat 44 selatan 111 42 menit timur. Yang pertama kita akan menggambar lintangnya 6 derajat 44 menit selatan. Cara menggambarnya sebagai berikut. Letakkan mister jajar pada skala lintang 6 derajat 40. Karena yang ada di sini adalah 40, sehingga garis lurus ini 40, maka mister jajar kita tempatkan pada garis ini. Ya, mister jajar kita letakkan di skala 40, ini yang bagian bawah ini harus lurus dengan 40 dan sebelah kanan juga. Jadi bagian bawahnya mister jajar ini lurus di 40. Kemudian geserlah mister jajar ke bawah hingga pada lintang 6 derajat 44. Ya, kita geser dari atas ke bawah sehingga di lintang 44.
6 derajat 44, kemudian berilah garis di sekitar bujur 111, 111,42. Sekitar sini kita garis, ya, garis ini, kemudian kita menggambar garis bujur 111 derajat 42 timur. Letakkan mistar jajar pada skala bujur 111,50 karena yang ada di 50, yang ada garisnya 50, kemudian geserlah ke kanan, mistar jajar geser ke kiri kita, sehingga lurus di 42, kemudian pada garis ini, pada mistar jajar ini, tarik garis pada lintang 6 derajat tadi. Perpotongan ini adalah S0. Ya, perpotongan ini ada S0, kemudian berilah tanda lingkaran. Tulislah S0 diikuti dengan waktu dan posisinya. Ya, kita tulis waktu S0, waktu 10.45, lintang dan bujurnya. Gambarlah waypoint 1 di 1, 6 derajat 44 menit selatan, 111 derajat 57,2 menit timur. Yang pertama, lakukan untuk menggambar lintang seperti nomor 1A sampai dengan 1C. Ini pada lintang 6 derajat 44 selatan. Sama, letakkan garis di 44 karena ini sejajar, maka tinggal tarik. Kemudian lakukan seperti nomor 2A sampai dengan 2C untuk bujur 111 derajat 57,2. Kemudian buat garis dan perpotongan antara lintang dan bujur adalah posisi D1. C, adalah tanda lingkaran pada pertemuan tadi. Kemudian tariklah garis dari S0 sampai dengan D1. Setelah itu ukurlah dengan jangka, diukur ini dengan menggunakan jangka. Kemudian hasil ukuran diukurkan ke kiri atau kanan. Jadi kita diukur dengan jangka, setelah itu diukurkan ke skala lintang. Walaupun skala lintang sama bujur sama karena di lintang menengah, tapi cara mengukur jarak atau jauh adalah dengan menggunakan skala lintang. Kemudian diperoleh angka 15,8 mil. Tulislah hasilnya di bawah garis tersebut. Ditulis di sini 15,8. Tarikh waktu tempuh dari S0 sampai dengan D1 sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 15,8 dibagi kecepatan rata-rata 5 knot,
maka ketemu 3 jam 10 menit. Kemudian setelah waktu tiba di D1, waktu tolak ditambah waktu tempuh. Jadi waktu tiba di D1 sama dengan waktu tolak ditambah waktu tempuh. 14.45 ditambah 3 jam 10, maka ketemu 13.55. Kemudian carilah haluan sejati 1, yaitu dari S0 sampai D1 dengan mistar jajar. Mistar jajar yang dari garis tadi kita geser ke mawar pedoman dan kita lihat angka yang ditunjukkan oleh mistar jajar, yaitu sebelah kiri 270, sebelah kanan 90 derajat. Maka haluannya dari kiri ke kanan, berarti haluannya adalah 90 derajat. Kemudian HS1 dimasukkan di atas garis, ditulis di atas garis haluan 90 derajat. Kemudian D1 diikuti waktu tiba, lintang, dan bujur. Maka kita tulis posisi D1, yaitu waktu, lintang, dan bujurnya. Baik, setelah itu kita lanjutkan untuk mengisi lembar jawaban tadi. Kita haluannya 90, kemudian jauhnya 15,8 mil, kemudian waktu tempuhnya adalah 3 jam 10 menit, dan waktu di S0 adalah waktu berangkat 10.45, dan waktu tiba 10.45 ditambah 3 jam 10 menit, sehingga waktu tiba sama dengan 13.55. Baik, kita lanjutkan untuk menggambar posisi D2, yaitu 6 derajat 50 selatan, 112 derajat 17,2 menit timur. Lakukan seperti, yaitu pada lintang 6 derajat 50, lakukan seperti langkah 1A sampai dengan 1C dengan meletakkan mistar jajar pada 6 derajat 50. Kemudian tariklah garis di lintang tersebut. Setelah itu gambarlah D2, yaitu bujurnya 112, 17,2. Letakkan busur derajat, kemudian tariklah garis perpotongan antara lintang dan bujur adalah posisi D2. Kemudian pada ini D2, persilangan ini berilah lingkaran. Ya, setelah diberi lingkaran, hubungkan antara D1 dengan D2 dengan garis. Ukurlah, kemudian diukur dengan jangka antara D1 ke D2, kemudian diukurkan di skala lintang, di kiri atau di kanan. Kemudian diperoleh hasil 20,8 mil. Hasilnya masukkan di bawah garis. 20, ini 0,8 kita masukkan ke dalam garis. Baik, setelah itu kita mencari HS dengan menggeser garis dari D1 ke D2 ke
mawar pedoman. Sehingga diperoleh hasil yaitu 237 dan 107 derajat. Maka dari kiri ke kanan berarti haluannya adalah 107 derajat. Maka haluannya 107 derajat karena garisnya dari kiri ke kanan. Kemudian haluan sejati 2 kita tulis di atas garis. Kemudian carilah waktu tempuh dari D1 ke D2, yaitu jarak dibagi kecepatan, ketemu 4 jam 10 menit. Sehingga waktu tiba sama dengan waktu di D1 ditambah dengan waktu tempuh 13.55 ditambah 4.10. Maka ketemu 18.05, jam 18.05. Kemudian masukkan posisi D2 ke dalam peta seperti waktu memasukkan D1, yaitu ditulis D2, kemudian jamnya 18.05, kemudian lintangnya dan bujurnya. Maka kita sudah menggambar 3 titik. Kemudian isilah lembar jawaban ini. Tadi haluannya 107 derajat, jaraknya 20,8 mil, kemudian waktu tempuhnya 4 jam 10 menit. Sehingga waktu tiba adalah 13.55 ditambah 4 jam 10 menit, ketemu 18.05, jam 18.05. Baik, kita lanjutkan. Kita untuk menggambar D3, yaitu 6 derajat, 47,0, 112 derajat, 30,5 timur. Pertama kita gambar lintangnya seperti melakukan 1A sampai dengan 1C. Letakkan busur derajat, kemudian tarik garis, kemudian mencari bujurnya 112 derajat 30,5 menit timur dengan meletakkan busur derajat seperti pada waktu dilakukan nomor 2A sampai dengan 2C. Kemudian perpotongan, kemudian tariklah garis yang memotong dengan garis lintang tersebut. Sehingga ketemu perpotongan. Perpotongan garis adalah posisi D3. Kemudian berilah lingkaran pada D3. Ya. Kemudian hubungkan D2 dan D3. Ya. Kemudian ukurlah jaraknya dari D2 ke D3 dengan menggunakan jangka, kemudian diukurkan di skala lintang yang di kiri atau di kanan. Kemudian diperoleh hasil 13,5 mil. Hasilnya ditulis di bawah garis. 13,5 kita tulis. Kemudian kita mencari haluan sejati 3 dari D2 ke D3. Garis yang dari D2 ke D3 kita geser ke mawar pedoman dengan menggunakan mistar jajar. Kemudian kita lihat yang sebelah kiri 257, yang sebelah kanan 77 derajat. Maka haluannya adalah 70 derajat karena garisnya dari kiri ke kanan.
Kemudian masukkan HS3 di atas garis 77 derajat, kita masukkan di atas garis. Setelah itu cari waktu tempuh antara D2 ke D3 yaitu 13,5 dibagi 5. 5 knot ketemu 2 jam 42 menit. Carilah waktu tiba ya di D3, maka waktu di D2 ditambah waktu tempuh 3 jam 13.05 ditambah 3 jam 42 menit, maka ketemu 21 menit 47. Saya ulangi, maka tibanya adalah pukul 21.47 menit. Kemudian kita masukkan posisi D3 dengan menulis D3 diikuti dengan waktu 21.47, kemudian lintang dan bujurnya dari soal. Maka kita telah menyelesaikan membuat trek pelajaran dari S0 sampai dengan D3. Isilah lembar jawaban. Yang pertama kita isi adalah haluan 77, haluan 3 dari D2 sampai dengan D3. Kemudian jauhnya atau jaraknya adalah 13,5 mil. Sehingga waktu tempuh adalah jauh atau jarak dibagi kecepatan. 13,5 dibagi 5 ketemu 2 jam 42 menit. Kemudian sehingga waktu tiba di D3 adalah 18.05 ditambah 2 jam 42 menit sehingga ketemu waktu 20 jam 20 lewat 47 menit. Sehingga jarak yang ditempuh seluruhnya adalah 50,1 mil dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh dari S0 sampai D3 adalah 10 jam 5 menit. Demikian hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Ini gambarnya, kemudian lembar jawabannya, hasil akhirnya demikian. Demikian, selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi pada pokok bahasan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum.